Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amira Snamarza dari kelas 12 IPS 4 ingin mempresentasikan tugas geografi. Perbedaan desa dan kota menurut Prof. Bintarto. Yang pertama, masyarakat desa bersifat agraris dan homogen. Nah, mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian dengan jenis pekerjaan yang sama. Sedangkan masyarakat kota cenderung non-agraris dan heterogen. Penduduk kota bekerja di luar sektor pertanian dengan jenis pekerjaan bermacam-macam. Nah, yang kedua, pekerjaan di desa bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan yang sama atau mayoritas penduduk desa bekerja di sektor pertanian, maka ruang kerjanya lebih terbuka. Sedangkan di kota itu ruang kerjanya bersifat tertutup atau sebagian pekerjaan dilakukan di ruang terbuka, tetapi untuk perkantoran dilakukan di ruangan tertutup. Yang ketiga, musim sangat mempengaruhi pekerjaan di desa. Curah hujan sangat berpengaruh pada kegiatan pertanian, baik sawah, irigasi, maupun di ladang. Sedangkan musim tidak mempengaruhi pekerjaan di kota, hanya cenderung menjadi faktor penghambat. Dan yang keempat, pekerjaan di desa bersifat umum dan rata-rata penduduk memiliki kemampuan yang sama. Sedangkan pekerjaan di kota bervariasi dan ada spesialis pada bidang tertentu. Yang kelima, di desa jarak rumah dan tempat kerja cenderung dekat, sehingga sarana transportasi tidak begitu diperlukan. Sedangkan di kota, jarak rumah dan tempat kerja kebanyakan jauh, sehingga sarana transportasi sangat diperlukan. Interaksi desa dan kota. Keruangan desa menurut Jazuli yaitu yang pertama, bentuk desa linear atau memanjang, mengikuti jalur jalan raya atau alur sungai. Nah, pola semacam ini dapat dijumpai di daerah dataran rendah, terutama di dataran rendah. Tujuannya mendekati prasarana transportasi atau jalan atau alur sungai, sehingga memudahkan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Yang kedua, bentuk desa mengikuti garis pantai. Nah, pola semacam ini dapat dijumpai di pesisir. Tujuannya mengikuti garis pantai karena mayoritas penduduk sumber perekonomiannya berasal dari pesisir dan laut, sehingga lebih dekat dengan bahan baku. Yang ketiga, bentuk desa terpusat. Bentuk desa semacam ini banyak dijumpai di wilayah pegunungan. Tujuannya itu untuk agar penduduk yang berasal dari keturunan yang sama, sehingga antara sesama warga masih merupakan saudara atau kerabat. Dan yang keempat, bentuk desa mengelilingi fasilitas tertentu. Nah, bentuk semacam ini banyak dijumpai di wilayah dataran rendah dan memiliki fasilitas umum yang banyak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, seperti mata air, danau, waduk, dan fasilitas-fasilitas lainnya. Tujuannya agar para penduduk dekat dengan fasilitas kebutuhan dalam kehidupan. Pola keruangan desa menurut Profesor Bintarto yaitu yang pertama, mengikuti pantai. Di daerah pantai, susunan desa nelayan berbentuk memanjang sepanjang pantai. Yang kedua, menyebar. Nah, pola desa di daerah kars gunung adalah tersebar atau scattered, merupakan nukleus yang berdiri sendiri. Yang ketiga, mengikuti jalan atau radial. Di daerah plain atau datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur jalan. Yang keempat, radial atau mengikuti lereng. Pola desa ini berbentuk radial terhadap gunung dan memanjang sepanjang lereng gunung. Dan yang kelima, mengikuti sungai. Di daerah plain datar, susunan desanya mengikuti jalur-jalur sungai. Pola keruangan kota atau struktur kota ada tiga, yaitu yang pertama, teori sektor zona 1, daerah pusat kegiatan atau sentral vicinity district. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Zona 3, pemukiman kelas rendah. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Zona 5, pemukiman kelas atas. Kedua, teori inti ganda atau pusat kegiatan banyak. Zona 1, daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Zona 2, daerah grosir dan manufaktur. Zona ketiga, pemukiman kelas rendah. Zona 4, pemukiman kelas menengah. Zona 5, pemukiman kelas tinggi. Zona 6, daerah manufaktur berat. Zona 7, daerah di luar PDK.
Zona 8 pemukiman suburban, dan zona 9 daerah industri suburban. Yang ketiga, teori ketinggian bangunan. Zona 1 daerah pusat kegiatan atau Central Business District. Zona 2 peralihan atau zona perdagangan beralih ke pemukiman. Zona 3 pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona 4 pemukiman kelas menengah. Zona laju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Bentuk-bentuk kota itu ada 6. Yang pertama itu kota kipas, merupakan pusat kota yang berada pada daerah pinggiran seperti Cijago, Jakarta, dan Boston. Yang kedua, kota bujur sangkar, terbentuk karena adanya kegiatan yang relatif seragam seperti pertanian. Contohnya adalah kota Indianapolis dan Yogyakarta. Yang ketiga, kota persegi panjang. Pada dasarnya sama seperti kota berbentuk bujur sangkar, hanya saja pada kedua sisinya terdapat hambatan alami seperti topografi, hutan, atau gurun. Yang keempat, kota bintang merupakan bentuk kota yang jalur transportasinya mirip dengan Ribbon City. Namun, pada bentukan ini, jalur transportasi tidak hanya satu arah, tetapi memiliki berbagai arah. Nah, oleh karena itu, ia disebut bentukan gurita atau bintang. Yang kelima, kota bulat merupakan bentuk kota yang dianggap ideal karena jarak dari pusat kota ke ujung-ujung terluar kota hampir sama. Yang keenam, kota memanjang atau Ribbon City. Dari bentuknya yang sangat memanjang, dapat terlihat bahwa perkembangan kota ini sangat didominasi oleh peranan jalur transportasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.